Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setengah hari kemudian, di dalam ruang rahasia, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya keemasan. Han Li tidak duduk bersila. Sebaliknya, dia berdiri di samping sajadah dengan gugup. Di belakangnya, mantra Treasure Wheel berputar dengan cepat. Mata vertikal emas yang tergantung di dalamnya tiba-tiba terbuka dan menembakkan cahaya keemasan di depannya. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa pola dao waktu pada roda harta karun dapat dipulihkan, dia secara alami memikirkan biksu bertelinga besar yang dia lihat di dinding cahaya hari itu. Meskipun tindakan pencurinya tampaknya telah diketahui oleh biksu itu, tidak peduli seberapa kuat biksu itu, dia seharusnya tidak dapat menemukan masalah dengannya secara langsung melalui gambar ini. Ketika Han Li memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan botol hijau tua yang tersembunyi di depan dadanya dan meletakkannya di cahaya keemasan. Alhasil, begitu botol hijau tua itu menyentuh cahaya keemasan, botol itu langsung terbang dengan sendirinya dan mekar dengan cahaya hijau menyilaukan di udara. Kekuatan tak berbentuk segera muncul darinya. Kali ini, Han Li sudah siap. Dia menyilangkan tangannya di depan tubuhnya untuk memblokir. Tubuhnya mundur beberapa meter ke belakang dan berhenti. Di roda harta karun mantra di belakangnya, pola dao 108 bola waktu bersinar terang. Mereka terbang dari belakangnya lagi dan tergantung di seberang botol langit, seterang matahari. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan keluar dari Eye of Truth. Seberkas cahaya hijau melonjak keluar dari botol hijau tua dan merobek lubang di kehampaan. Semburan cahaya tembus mengalir keluar dari udara tipis, dan dinding cahaya tembus pandang dengan cepat muncul di dalam ruang rahasia di depan mata Han Li. Adegan di dinding cahaya sangat kabur, dan tidak ada suara sama sekali. Namun, Han Li sudah siap secara mental sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak khawatir. Dia diam-diam menunggu pola dao waktu di mantra Treasure Wheel meredup satu demi satu. Melihat pemandangan yang semakin jelas, napas Han Li tanpa sadar menjadi sedikit lebih cepat. Namun, setelah beberapa tarikan napas, tatapan Han Li di dinding cahaya menjadi sedikit linglung. Karena kali ini, konten yang muncul di Light Wall sangat berbeda. Cahaya merah melonjak sejauh mata memandang, dan yang tampak adalah dunia yang dipenuhi gunung berapi besar. Di langit di atas, awan gelap yang gelap seperti tinta menekan separuh langit. Di dalam awan, ada cahaya merah darah samar yang berkedip. Di bawah awan, ada gunung berapi yang tingginya puluhan ribu kaki. Mereka meletus, dan asap hitam tebal mengepul dari kawah gunung berapi, hampir menyentuh awan. Magma merah tua menyembur keluar dari mulut gunung, menyatu menjadi sungai magma yang lebarnya lebih dari 1000 kaki, mengalir turun dari segala arah dan berkumpul di kaki gunung, mengembun menjadi danau magma yang sangat besar. Suara gemuruh yang keras datang dari dalam dinding cahaya, dan seluruh tanah naik turun dengan keras. Jurang besar yang panjangnya ribuan meter terbentang seperti jaring laba-laba, terus meluas dan membelah bumi menjadi beberapa bagian. Binatang merah yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti cacing tanah tetapi sangat tebal terguling oleh tanah yang runtuh, menggali tanah dengan gila-gilaan, mencoba merangkak kembali ke tanah. Tubuh mereka terjerat erat dan terjalin satu sama lain. Semuanya bergetar dengan gila-gilaan, tetapi terus-menerus terjepit oleh bebatuan yang runtuh dan pecah berkeping-keping. Binatang buas ini tampaknya memiliki vitalitas yang sangat kuat. Bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka masih berjuang dengan gigih dan mengebor tanah. Namun, sungai magma yang menyebar ke seluruh bumi telah mengalir kembali ke retakan yang retak, menenggelamkan semua binatang buas ini dan membakarnya menjadi abu. Han Li berdiri di tempat, melihat pemandangan akhir dunia liar. Dia terkejut, dan tinjunya yang terkepal erat tanpa sadar dipenuhi keringat. Tepat pada saat ini, dentuman teredam terdengar,
dan kemudian tanda dao waktu lainnya di roda kebenaran tiba-tiba melompat sebelum meredup dengan cepat dan berubah menjadi warna abu-abu gelap. Pada saat ini, lebih dari separuh pola dao telah menjadi redup dan tanpa cahaya. Han Li segera sadar kembali dan mengingat tujuan membuka dinding cahaya. Namun, dunia yang muncul di dinding cahaya kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan itu membuatnya lengah. Jika itu masalahnya, sebaiknya aku mencobanya. Saat Han Li berpikir demikian, dia mengangkat tangannya dan menepuk tas binatang spiritual di pinggangnya, cahaya hijau menyala di bawah telapak tangannya, dan split kiss Demon Wolf dengan air liur berdarah yang menetes dari mulutnya muncul dari udara tipis. Begitu binatang ini muncul, tubuhnya langsung memancarkan cahaya hijau, dan hendak melarikan diri. Han Li mengulurkan tangannya, meraih segumpal daging di atas lehernya, dan dengan ringan melemparkannya ke dinding yang terang. Serigala iblis memelintir pinggangnya dengan liar, tapi tetap saja ia menabrak dinding lampu. Saat cahaya menyala, sepertinya melewati penghalang tak terlihat dan jatuh ke tanah yang runtuh. Begitu mendarat, ia langsung berbalik dan berjongkok. Itu memamerkan giginya dan menggeram pada Han Li. Ini benar-benar bekerja. Melihat ini, Han Li sangat senang. Dinding cahaya ini benar-benar bisa dilewati. Namun, pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa bulu serigala iblis ciuman berpisah mulai berubah dari hijau dan hitam menjadi abu-abu, dan cahaya di matanya memudar dengan cepat. Menilai dari umur serigala iblis, tampaknya telah menua hampir 1000 tahun dalam beberapa tarikan nafas. Kemudian, kulit dan daging Demon Wolf benar-benar membusuk, memperlihatkan kerangka putih lengkap. Kemudian, berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak dengan hembusan angin. Kelompok pola dao waktu lainnya di roda kebenaran meredup. Han Li tidak melihat roda kebenaran kali ini, tetapi melihat ke tempat di mana tubuh serigala iblis menghilang dan merenung. Setelah beberapa saat, dia mengguncang pergelangan tangannya, dan sebuah cermin api air berwarna hijau dan merah seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Nilai cermin ini tidak tinggi, itu hanya alat sulap tingkat rendah. Itu bisa melepaskan gelombang air dan api, tapi kekuatan serangannya rendah. Bahkan dia sendiri tidak ingat kapan dia mendapatkannya, tapi dia tidak pernah menjualnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut melemparkannya. Cermin api air terbang membentuk busur dan jatuh di dinding cahaya. Seperti Demon Wolf, Water Fire Mirror tidak terhalang sedikit pun. Saat itu menyentuh dinding cahaya, itu melintas dan melewati sisi lain dari dinding cahaya. Mata Han Li terfokus, dan matanya menyala dengan cahaya biru. Bright Light Spirit Eyes juga diaktifkan. Dia ingin melihat dengan jelas apa yang terjadi setelah melewati dinding cahaya. Begitu cermin api air mencapai sisi lain dunia, sebelum mendarat di tanah, permukaannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau dan merah, seolah-olah seseorang mendesaknya untuk menyemburkan gelombang dan memuntahkan api. Namun, di saat berikutnya, terdengar suara ledakan yang lembut. Cahaya pada cermin api air menyala dengan keras, dan langsung meledak. Tapi yang mengejutkan Han Li adalah Water Fire Mirror yang meledak tidak berubah menjadi puing-puing. Sebaliknya, itu berubah menjadi awan asap berwarna-warni yang naik dari tempat ledakannya. Kemudian, dengan cepat menyusut dan memadat menjadi selusin jenis bahan biji dengan warna berbeda, jatuh ke tanah. Bahan-bahan ini tidak asing bagi Han Li. Di antaranya, ada dua jenis yang paling banyak. Salah satunya adalah batu roh api merah menyala, dan yang lainnya adalah batu air primordial Qian. Kedua jenis biji ini adalah bahan utama untuk memurnikan cermin api air, dan jenis bahan lainnya juga merupakan beberapa bahan pembantu untuk memurnikan harta karun ini. Itu sebenarnya telah dikembalikan ke bahan spiritual asli. Mata Han Li berbinar, dan dia berseru dengan terkejut. Begitu suaranya turun,
berbagai jenis biji dan material spiritual yang telah terurai dengan cepat menjadi transparan dan ilusi di udara, dan akhirnya menghilang sama sekali. Pada saat yang sama, di roda kebenaran, hampir setengah dari pola Dao menjadi redup. Kemudian, dia mencoba melempar batu roh, dan bahkan batu abadi, dan benda lainnya ke sisi lain dinding cahaya, tetapi dia hanya melihat bahwa setelah batu roh dan benda lainnya jatuh ke tanah, mereka dengan cepat menyatu dengan tanah, dan kemudian kekuatan spiritual mereka benar-benar hilang, berasimilasi sepenuhnya dengan bumi, dan akhirnya menghilang. Seiring waktu berlalu, pola Dao pada roda kebenaran, kecepatan peredupan tampaknya menjadi semakin cepat. Han Li mengerutkan kening saat dia melihat dinding cahaya di depannya dan dunia kiamat di belakangnya. Tiba-tiba, telapak tangannya terbalik, dan dia mengeluarkan pedang panjang, dan memegangnya di tangannya. Dia mundur selangkah sedikit, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba terangkat dan menebas dinding cahaya. Hanya ada suara menderu seperti naga, dan cahaya pedang jernih seperti air musim gugur menyala di pedang panjang Qian. Itu meledak dari pedang dan menyapu langsung ke dinding cahaya. Setelah mengayunkan pedang, Han Li tidak berhenti, tetapi sedikit menekuk lututnya, dengan satu tangan memegang pedang secara horizontal di depannya, membuat postur menghalangi. Dia memberi isyarat dengan tangan yang lain, dan ada kilat keemasan samar di ujung jarinya, menjaga dari segala kemungkinan perubahan. Ada suara seperti angin sepoi-sepoi bertiup, dan cahaya pedang jatuh ke dinding cahaya. Dinding cahaya tidak pecah dan cahaya pedang melesat ke segala arah seperti yang dia bayangkan, juga tidak ada ruang yang hancur setelah dinding cahaya runtuh. Hanya ada sedikit suara angin dan sedikit riak di permukaan dinding cahaya. Kemudian, cahaya pedang langsung menghilang. Sebaliknya, ada serangkaian suara intensif di roda kebenaran. Saat permukaan dinding cahaya kembali tenang, kelompok pola Dao terakhir pada roda emas di atas kepala Han Li meredup lagi. Cahaya warna-warni bersinar dari dinding cahaya, membuat suara "bang". Seluruh dinding cahaya runtuh, berubah menjadi bintik cahaya kristal yang menghilang, dan retakan spasial juga tertutup. Tanpa iluminasi pola waktu Dao, roda harta karun kebenaran juga menjadi sedikit redup. Perlahan terbang kembali ke tubuh Han Li dan menghilang. Sementara itu, botol langit yang melayang di udara dengan cepat menyusut kembali ke ukuran aslinya saat berputar di udara sebelum turun ke tanah. Han Li mengangkat tangannya untuk menangkapnya, mengikatnya dengan benar, dan menggantungnya kembali di lehernya, menyembunyikannya di jubahnya. Seluruh ruang rahasia kembali damai. Han Li duduk bersila, mengeluarkan pil kuning berkilau, menelannya, dan memejamkan mata untuk mengatur pernapasannya. Mempertahankan roda kebenaran dan mata kebenaran memang menghabiskan sejumlah besar energi spiritual surgawi, menyebabkan tubuhnya terasa sedikit kosong. Namun, dibandingkan dengan keadaannya yang menyedihkan terakhir kali, secara alami itu 100 kali lebih baik. Setelah beberapa lama, Han Li perlahan membuka matanya, tersenyum pahit, dan menghibur dirinya sendiri. Tampaknya mendapatkan keuntungan dari Light Wall seperti terakhir kali pada akhirnya adalah masalah keberuntungan. Namun, mungkin tidak akan ada yang kedua kalinya. Lupakan saja, saya akan terus mengumpulkan ramuan dan terus meningkatkan kultivasi saya sambil memulihkan pola Dao. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, meninggalkan ruang rahasia, dan keluar dari rumah gua. Beberapa tahun kemudian, pada suatu hari, di utara benua awan kuno, di hamparan laut beku yang luas, angin dingin menderu-deru, dan salju beterbangan kemana-mana. Deru angin yang kencang membuat gendang telinga orang sakit. Salju terbang menelan seluruh dunia. Sesosok melayang di awan kelabu gelap di langit. Dia tinggi, mengenakan jubah hijau dan topeng sapi hijau. Itu Han Li. Seharusnya ada di sini. Han Li bergumam pada dirinya sendiri, tetapi suaranya ditutupi oleh angin dan salju yang menderu-deru.
Dia mengayunkan tangannya, dan semburan cahaya hijau melesat keluar, berubah menjadi pedang panjang berwarna hijau yang jatuh lurus ke bawah menuju lapisan es di atas laut. Begitu pedang terbang itu terbang, sosok Han Li mengikutinya, jatuh. Pedang panjang hijau itu menembus permukaan es dan dengan mudah membuat lubang. Kemudian, itu dibor ke dalam air. Sosok Han Li juga melintas dan melompat ke laut. Di seluruh lautan, deru angin dan salju tidak bisa menutupi suara krek-krek yang terus bergema. Di permukaan laut, yang telah membeku selama bertahun-tahun, retakan raksasa yang membentang ribuan mil muncul, dan terus meluas. Setelah Han Li masuk ke dalam air, dia hanya melemparkan mantra penolak air dan kemudian berlari ke dasar laut bersama dengan pedang panjang di depannya di bawah perlindungan lingkaran biru muda. Sekitar 15 menit kemudian, sosoknya berhenti, mendarat di samping kawah gunung berapi jauh di bawah laut. Pedang terbang hijaunya menusuk batu di dasar laut di depannya, berkilauan dengan cahaya biru. Kawah di depannya berwarna abu-abu, tidak memancarkan aura panas. Itu bisa jadi gunung berapi yang sudah punah, atau tidak meletus selama bertahun-tahun. Han Li berjalan ke depan dan mengeluarkan pedang panjang biru dari tanah dengan dentang. Ujung pedang memunculkan semburan cahaya hijau, memecahkan beberapa bebatuan di dekat kawah, memperlihatkan cahaya keemasan yang redup. Han Li menunduk untuk melihatnya. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan gelombang cahaya hijau beriak. Bayangan pedang hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, memotong semua batu di sekitar kawah. Saat lapisan kulit batu yang membungkus kawah benar-benar terkelupas, kecemerlangan keemasan yang menyilaukan langsung menerangi dasar laut yang gelap gulita. Di sekitar kawah terdapat banyak bola emas berbentuk oval seukuran kepalan tangan, yang terlihat seperti telur binatang. Benda ini disebut empedu naga emas, ramuan yang sangat istimewa. Itu tidak termasuk dalam kategori tumbuhan, binatang, atau biji. Itu adalah kombinasi dari ketiganya. Itu awalnya sejenis makhluk dasar laut yang disebut empedu naga laut. Setelah kematiannya, sisa-sisanya secara bertahap akan ditumbuhi lapisan lumut. Kemudian, secara tidak sengaja terkubur oleh magma gunung berapi, dan dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk menjadi empedu naga emas. Karena obat ini memiliki 3 atribut, maka sering digunakan untuk merekonsiliasi berbagai obat. Itu bisa dilihat di banyak resep pil. Han Li tidak akan mengambil tugas pengumpulan biasa semacam ini, tetapi karena pil obat tingkat bumi yang akan dia sempurnakan juga membutuhkan empedu naga emas, dia hanya mengambil tugas ini dari aliansi Anika. Dia tidak hanya bisa mendapatkan komisi, tetapi dia juga bisa menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sekarang, dia tidak hanya harus mengumpulkan bahan spiritual untuk memurnikan pil obat, tetapi dia juga harus bersiap untuk memurnikan pil dao. Jumlah batu roh dan batu esensi abadi yang dibutuhkan tidak bisa lagi digambarkan setinggi langit. Jadi, dia harus berubah menjadi maniak misi lagi dan dengan gila-gilaan menerima tugas di aliansi Anika. Tugas ini adalah tugas keempat yang dia selesaikan hanya dalam beberapa bulan. Setelah pengumpulannya selesai, dia terbang tanpa henti dan bergegas menuju permukaan laut. 10 tahun kemudian, di lembah panjang dan sempit yang tidak diketahui, 4 sosok yang mengenakan topeng kepala binatang melompat turun dari tebing di kedua sisi lembah. Melihat binatang buas eksotis yang terbaring di lembah pada nafas terakhirnya, dan sosok tinggi yang berdiri di samping, mereka saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa tugas membunuh tahap awal binatang iblis alam abadi sejati akan diselesaikan dengan mudah. Dalam perjalanan ke sini, mereka memandang rendah pria jangkung yang diam, dan tidak mau berpartisipasi dalam rencana pengepungan mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka orang ini akan segera meletus dengan kekuatan tempur yang mengejutkan setelah datang ke sini.
Dia hampir sendirian menjatuhkan binatang iblis itu. Itu membuat semua rencana yang mereka buat dalam perjalanan ke sini menjadi sia-sia, dan itu tampak sedikit konyol. Tapi meski menggelikan, setelah melihat kekuatan anggota berkode Jiao-15 ini, apalagi setelah melihat serangannya yang ganas dan tegas, hanya ada rasa hormat di hati orang-orang ini. Han Li tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian, tapi dia benar-benar tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Setelah menyerahkan tugas ini, dia harus bergegas ke Laut East Flow dalam waktu sebulan untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Dalam sekejap mata, sudah 30 tahun kemudian. Pada hari ini, matahari terbit di puncak Crimson Afterglow dan menghangatkan gunung. Namun, rumah Han Li tampak agak sepi. Setelah Sun Buzeng dan Meng Yumui berhasil menerobos, mereka dikirim oleh Han Li untuk mencari bibit obat spiritual tidak lama kemudian. Setelah itu, Meng Qianqian juga meninggalkan puncak Crimson Afterglow untuk bepergian. Ketika dia pergi, dia membawa Nian Yu bersamanya, yang membuat Griffin berkepala dua yang menjaga gunung itu tidak bahagia untuk waktu yang lama. Di ruang rahasia gua, cahaya hijau perlahan meredup dan sosok Han Li muncul. Dia perlahan melepas topeng yang menutupi wajahnya dan menyimpannya. Dia baru saja menyerahkan tugas dan menerima sejumlah besar batu esensi abadi sebagai hadiah. Ada lebih dari 100 batu, tapi untuk kebutuhannya saat ini, itu hanya secangkir air di gerobak kayu bakar yang terbakar. Setelah berjalan keluar ruangan, dia berbalik dan sampai di ladang pengobatan spiritual di dalam gua. Di dalam bidang pengobatan, berbagai jenis ramuan spiritual dengan berbagai warna hampir ditanam seluruhnya. Di area sebelah kiri, beberapa pohon spiritual ditanam. Tanaman merambat mereka meliuk-liuk dan memanjat bingkai kayu. Begitu cukup dewasa, akan dapat menghasilkan buah rohani. Dan di bidang spiritual di sebelah kanan, udara ungu menyelimuti udara. Ada aroma bunga yang pekat di mana-mana dan dipenuhi dengan bunga-bunga kecil yang padat. Seluruh bidang spiritual penuh vitalitas dan penuh vitalitas. Hanya sudut barat daya yang sedikit berbeda. Sepotong bidang spiritual itu kosong. Hanya tanah hitam keabu-abuan yang terlihat, tetapi tidak ada obat spiritual yang terlihat. Seolah-olah selalu kosong dan tidak pernah ditanam. Setiap kali tatapan Han Li menyapu area itu hanya akan bertahan sesaat sebelum dengan cepat menjauh. Tapi hari ini, ketika dia mengalihkan pandangannya ke sana, hatinya tergerak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa tempat berbeda. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berjalan di sepanjang punggung bukit ke tepi lapangan spiritual. Setelah melihat-lihat, dia melompat ke lapangan lagi. Menginjak tanah lunak, dia sampai di tengah medan spiritual dan berjongkok. Tepat di depan kakinya, di bawah sebongkah tanah abu-abu seukuran kepalan tangan, ada tunas hijau lembut yang lebih tipis dari tauge. Itu terbentang dari tanah, menopang sudut blok tanah dan memiringkannya ke samping. Itu terlihat lemah, tetapi sebenarnya penuh dengan vitalitas yang kuat. Itu tidak lain adalah kacang induk itu. Ini adalah perkecambahan, kata Han Li dengan sedikit terkejut. 100 tahun pertama setelah dia menanam kacang induk ini, dia sering menyiramnya dengan cairan hijau. Tetapi kemudian, karena dia harus memurnikan butiran kristal, dan menyirami ramuan lain, cairan hijau selalu kurang, dan kacang induk tidak pernah menunjukkan tanda-tanda berkecambah, jadi dia berhenti menyiramnya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali hari ini, itu sudah berkecambah. Setelah memeriksanya sejenak, Han Li menemukan bahwa pada dua daun lunak dari tauge kacang hijau yang lembut, ada lingkaran kabur dari garis emas gelap. Itu terlihat sangat aneh. Dengan sedikit cemberut, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah buku kuning tipis muncul di telapak tangannya. Setelah membaca dengan cermat sebentar, keraguan di wajah Han Li menjadi semakin berat. Dia bergumam,
Itu tidak benar, mengapa ini berbeda dari apa yang dijelaskan dalam catatan tetua Huyan? Setelah meneliti dalam waktu yang lama, dia masih belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Dia hanya bisa memindahkan blok tanah pada pucuk yang lembut, menggambar garis emas gelap pada dedaunan, dan berbalik untuk meninggalkan gua. Sekitar 2 jam kemudian, sinar cahaya hijau terbang turun dari langit dan mendarat di puncak gunung di bawah. Di mana cahaya hijau mendarat, sosok Han Li muncul. Tidak jauh di depannya, ada halaman terus-menerus yang agak besar. Ada papan yang tergantung di atas gerbang Vermilion di tengahnya, dan kata-kata, "100 Wine Manor," ditulis dalam kaligrafi flamboyan. Han Li melirik ke 4 kata yang sepertinya bergoyang dalam keadaan mabuk. Saat dia hendak melangkah maju, dia melihat gerbang mansion tiba-tiba bergerak dan terbuka ke dalam. Seorang wanita muda yang menggairahkan dengan gaun kasa seputih salju berjalan keluar. Wajahnya sedikit bedak, dan rambut hitam gelapnya diikat tinggi. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona menawan yang membuat jantung seseorang berdetak lebih kencang. Wanita ini tidak lain adalah Master Bai Suyuan, salah satu dari 13 Master Dao Dewa Emas, Yunni. Pak Tua Huyan, yang mengenakan jubah Taois putih keabu-abuan dan memiliki 2 labu yang tergantung di pinggangnya, mengikuti di belakangnya. Dia ingin melangkah maju dan mengatakan sesuatu, tetapi dia sepertinya tidak dapat berbicara. Ekspresinya agak malu. Ketika dia melihat Han Li berdiri di tangga batu di depannya, ekspresinya menjadi semakin canggung. Untuk sesaat, dia berhenti di tempatnya dan tidak mengejarnya. Ekspresi Yunni tidak ramah. Ketika dia melewati Han Li, dia bahkan tidak memandangnya. Dia langsung terbang, berubah menjadi sinar pelangi, dan melarikan diri ke kejauhan. Han Li melihat Taois Huyan berdiri di tangga batu, menatap langit dengan bingung. Dia batuk ringan 2 kali. Yang terakhir segera kembali sadar. Saat dia berbalik dan berjalan ke mansion, dia berpura-pura tenang, dan menjelaskan, sekte ini sangat sibuk akhir-akhir ini. Hehe, Elder Huyan sangat sibuk setiap hari, dan semuanya adalah urusan resmi. Han Li tersenyum dan mengangguk. Iya, angin apa yang meniupmu ke sini lagi, nak? Izinkan saya memberi tahu Anda sebelumnya, saya tidak punya anggur untuk Anda minum baru-baru ini. Orang tua itu mengangguk puas. Dia melirik Han Li dan bertanya lagi. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pergi untuk menjalankan misi, kebetulan saya mendapatkan sebotol anggur yang bagus. Dikatakan bahwa itu dibuat dengan 67 ramuan langka. Jadi saya memikirkan senior Huyan. Han Li tersenyum tipis. Dengan membalik satu tangan, sebuah toples anggur merah muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya.